Halo, selamat pagi Sobat Expos yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Ika Yuniati membersamai teman-teman semua dalam program Economic Chat kali ini, dan ini adalah yang kali ketiga. Kita akan membahas soal bagaimana pengelolaan keuangan. Kita akan mengupas tuntas sebenarnya apa sih yang perlu diprioritaskan, karena dalam pengelolaan keuangan itu banyak sekali pilihannya ya. Mulai dari menabung, membayar asuransi, berinvestasi, atau membayar cicilan lebih dulu. Jadi mana yang perlu kita prioritaskan? Nah, untuk itu kita hadir bersama dua narasumber yang luar biasa membahas tentang pengelolaan keuangan dan insight yang penting untuk teman-teman semuanya. Bersama saya ada Ketua Otoritas Jasa Keuangan Solo, Pak Eko Yunianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Ya, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua ada Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Solo, Bapak Muhammad Wira Adibrata. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Ika. Sehat juga ya, Pak? Sehat selalu. Luar biasa ya. Luar biasa. Solo banyak kegiatan, tapi beliau berdua mau hadir ke Solo Pos. Ini kami sangat senang sekali karena akan mengedukasi teman-teman semuanya soal pengelolaan keuangan gitu. Tapi sebelum itu saya pengen Pak Eko dulu untuk menjelaskan sebenarnya OJK itu apa aja sih, dan kegiatannya ngapain aja gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, Pak, untuk teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Mbak Ika. Izin Pak Wira serta pendengar Expos yang berbahagia, tentunya dapat kami sampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pengaturan, pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. Ya. Jadi sektor jasa keuangan itu ada perbankan, ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini juga banyak sekali ya. Di situ ada asuransi, ada pegadaian, ada PNM, ada dana pensiun, dan LKM juga masuk di situ. Nah, selanjutnya dengan adanya Undang-Undang P2SK yang baru nih, Mbak Ika, kami juga nantinya diberikan kewenangan terkait dengan pengaturan dan pengawasan di aset kripto, koperasi simpan pinjam yang open loop. Itu terkait dengan pengaturan dan pengawasannya. Selanjutnya yang menjadi kewenangan kami adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di sini tentunya kami melakukan berbagai edukasi, literasi kepada masyarakat, khususnya kalau kami wilayahnya adalah Solo Raya, tentunya kepada masyarakat di Solo Raya, ya agar paling tidak waspada kalau misalnya ada penawaran-penawaran investasi seperti itu. Nah, ini tentunya kami sangat senang pada siang hari ini kita bisa berdiskusi gitu ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Mungkin gitu ya sebagai gambaran umum. Baik, terima kasih. Nanti Sobat Expos akan mendapatkan banyak sekali insight karena langsung Pak Eko yang datang gitu. Baik soal pengelolaan dan juga tadi ada bahaya-bahaya soal keuangan juga ya, Pak ya, yang sekarang banyak pinjol dan lainnya. Nah, yang selanjutnya saya pengen Pak Wira menjelaskan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan ini apa, Pak? Membahas apa aja dalam forum ini? Ya, tadi kalau Pak Eko menyampaikan OJK itu yang mengatur dan mengawasi, nah kami adalah industri yang diawasi dan diatur oleh OJK. Dia ada dari perbankan, pasar modal, kemudian ada asuransi, termasuk pegadaian ya Pak ya, dan lembaga keuangan. Semuanya yang ada di Indonesia sebenarnya terkait dengan keuangan itu diatur dan diawasi oleh Pak Eko dari OJK di Solo, yang di Solo gitu ya. Nah, kami kemudian dari industri-industri itu membentuk forum komunikasi, saling berkomunikasi antar industri, saling bersinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas supaya lebih mudah mengakses berbagai industri keuangan. Nah, ini forum ini satu di antara programnya, terima kasih bersama dengan Solo Pos ini juga untuk mengedukasi supaya masyarakat lebih paham lagi dan mudah untuk menggunakan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan untuk bisnis, untuk mencukupi kebutuhan lain ya, untuk mencukupi pengelolaan keuangannya dan lain-lain. Jadi biar tahu ya, ketika kita punya mungkin gaji bulanan atau penghasilan bulanan lainnya, baik pengusaha itu
enaknya mau dikelola seperti apa dulu. Jangan sampai salah gitu ya Pak ya. Terus kemudian mereka jadi rugi gitu. Nah, kalau nyambung ke itu Pak, kan ada 4 hal nih ya yang mungkin teman-teman perlu ketahui gitu. Uang tuh bisa untuk ditabung, diinvestasikan, atau mungkin asuransi dan bayar cicilan dulu. Nah, dari 4-4-nya itu kira-kira kalau kita lihat mana sih yang paling prioritas gitu untuk kita pilih gitu? Mungkin Pak Eko dulu. Oke. Ya kalau dari 4 kategori tadi tentunya kalau kita punya hutang ya kita harus bayar cicilan dong Pak. Iya dong, kalau misalkan kita punya hutang dan tidak kita bayar cicilan, tentunya nanti kita akan masuk ke track record dan di SLIK, sistem layanan informasi keuangan, nanti jadi jelek kan profil kita seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang paling utama ya tentunya bayar cicilan. Nah, habis itu baru monggo kalau misalkan ini ya untuk menabung, ya, untuk investasi dan seterusnya seperti itu. Karena pilihan untuk bayar utang ini ternyata juga berdampak ke yang lain ya Pak ya. Apalagi kalau misal utangnya belum terbayar, mau KPR lagi atau apa kan otomatis nggak bisa. Betul. Aktivitas lainnya juga ikut terhambat ya Pak. Betul. Nah itu memang yang paling utama memang kalau kita punya kewajiban ya bayar kewajibannya dulu. Tidak hanya dalam ibadah dan lainnya ya, ternyata dalam keuangan juga kewajiban dulu untuk bayar utang. Tapi saya pengen tanya, kalau di Solo sebenarnya ada nggak sih Pak data yang mungkin track record di SLIK-nya itu banyak yang nggak beres tapi kemudian bermasalah gitu di OJK, ada nggak Pak datanya? Ya, kami kan data SLIK itu kan yang mengelola kan kami. Data itu bersumber dari laporan industri jasa keuangan. Nah, tentunya kami juga punya datanya. Makanya kalau misalkan saat ini pengguna SLIK, orang yang membutuhkan SLIK kan juga semakin banyak nih. Ini tercermin dari apa? Dari orang yang meminta data SLIK kepada kami. Karena sekarang ini misalnya untuk mengajukan kredit baru tentunya kan harus dilihat dulu. Dia punya kewajiban atau punya pinjaman di mana saja, terus kualitasnya seperti apa. Kalau memang dia ternyata di industri jasa keuangan sebelumnya sudah misalkan kualitasnya sudah non lancar, ya masa ya mau dikasih lagi kan itu. Itu kan sebagai salah satu pertimbangan seperti itu. Dan juga termasuk kalau saat ini untuk mencari kerja, mencari kerja itu juga banyak yang mensyaratkan adanya itu tadi data SLIK tadi. Ya paling tidak mungkin pertimbangan bagi perusahaan yang akan mempekerjakan pegawainya itu melihat, ini misalkan dari sisi karakternya seperti apa kan bisa tercermin dari situ. Kalau punya pinjaman ternyata lancar, ya berarti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata punya pinjaman tapi tadi sudah non lancar, itu pasti jadi pertimbangan untuk tidak diterima kan seperti itu. Jadi sehingga memang banyak sekali itu yang minta data SLIK kepada kami. Ya, beberapa perusahaan udah mulai menerapkan itu juga ya Pak ya kalau di Solo. Nah, hati-hati kalau mau pinjam. Boleh, tapi harus tertib ya Pak. Harus tertib. Iya, apalagi yang suka pakai pay later itu juga masuk ya Pak ya. Masuk. Masuk. Makanya kadang ada juga waktu itu Mbak Ika yang nasabah atau orang datang ke kami itu minta data SLIK, begitu di print itu jumlahnya banyak banget. Karena apa? Dia sangat aktif menggunakan pay later. Benar. Kalau sepanjang itu dimanfaatkan dengan baik dan tidak menunggak sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kadang mengabaikan itu, karena kan ya sekarang kan berbagai kemudahan ini yang diberikan kepada masyarakat kita untuk bisa pinjam, untuk bisa belanja sekarang bayarnya belakangan, bisa belanja sekarang dengan 0% misalkan gitu kan. Nah itu akhirnya apa? Masyarakat kita yang harusnya tadinya bukan butuh itu, hanya ingin, terus akhirnya dipakai gitu. Nah itu yang harusnya memang jadi pertimbangan pada saat masyarakat menggunakan itu. Banyak aplikasi dan kemudahan, tapi dampaknya yang mungkin kadang kita lupa gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa sama gitu? Sama nggak bahwa yang perlu kita prioritaskan adalah utang dulu, atau mungkin ada pandangan lain? Ya, mungkin ilustrasinya kalau kita naik motor ya. Naik motornya masih ada cicilan. Kita mau prioritaskan, mau modif dulu motornya, mau isi bensin dulu, mau kita asuransikan dulu, atau mau kita bayar dulu cicilannya.
Kalau kita abaikan yang cicilan tadi, motornya nggak bisa dipakai karena bisa ditarik. Berarti kan untuk kita menggunakan motor itu harus membayar cicilan dulu. Artinya hutang tetap nomor 1 untuk kewajiban gitu ya. Setelah itu baru setelah kita mampu untuk mencukupi kewajiban tadi, baru setelah itu kebutuhan yang lain. Tadi maintenance motornya, servisnya itu menggunakan dana darurat. Nah itu dana darurat atau dana tabungan yang bisa masuk ke tabungan. Setelah itu nanti baru untuk melindungi motornya, itu kan bisa bilang asetnya itu ya kita asuransikan. Jadi motornya diasuransikan, orangnya juga diasuransikan gitu ya supaya di jalan lancar. Nah setelah itu kepenuhi semuanya dan kita masih memiliki dana lebih untuk memodif tadi, kan anak-anak muda nih biasanya suka modif dan lain-lain gitu. Jangan ke modif dulu, tapi coba ke investasi dulu, karena investasi ini masuk dalam kebutuhan, sedangkan kalau yang modif tadi itu keinginan. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau dari sisi keuangan tadi seperti yang Pak Eko sampaikan, bayar hutang dulu, setelah itu ada dana darurat, masukin ke tabungan ya. Setelah itu asuransi, baru setelah itu investasi. Investasi terakhir nggak apa ya? Yang penting 3 komponen tadi aman. Karena investasi itu kan upaya kita untuk meningkatkan aset yang kita miliki. Nah, kalau kita nggak punya aset yang kita miliki, peningkatannya gimana? Kita harus punya aset dulu nih. Setelah itu baru kita untuk gimana untuk meningkatkan itu. Kalau nambah investasi lagi, nanti nambah utang lagi ya Pak? Kita sarankan kalau mau investasi jangan menggunakan pinjaman, karena ada resiko di dalamnya, Mbak. Nah, di resiko itu yang kemudian kalau kita membeli produk investasi, tentu ada resikonya di situ. Kita menggunakan uang yang memiliki resiko juga, yaitu hutang tadi. Kita kan punya hutang itu kan punya resiko ya. Satu, kita nggak bisa mengembalikan, itu udah masuk resiko. Kita udah pakai uang yang ada resikonya, kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang ada resikonya juga. Berarti ada 2 resiko yang harus kita tanggung. Jadi bisa deg-degan setiap hari ya, 2 resiko menanggung. Nah, tapi bicara hutang, kita memang nggak bisa lepas dari hutang ya Pak ya, hutang apapun. Nah, sebenarnya manajemen hutang yang paling baik itu seperti apa sih Pak? Kapan saatnya kita boleh berhutang gitu? Hutang untuk apa saja gitu yang diperbolehkan, yang bisa aman untuk kita juga? Ya, sebetulnya ya seperti sampaikan Mbak Ika tadi, bahwa kita hidup ini kadang ya tidak terlepas dari hutang gitu ya. Ya benar sekali. Memang ada yang berprinsip bahwa kita tidak perlu hutang. Ada orang yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya dan saya sendiri juga, saya juga punya hutang gitu kan. Ya karena kalau kita sebagai pegawai Mbak, ya sebagai pegawai tidak berhutang. Katakanlah kita hanya mengandalkan dari gaji yang kita terima bulanan untuk bisa beli rumah, itu kan nggak mungkin betul. Kita tabung dulu, sisakan dulu. Begitu udah terkumpul mau beli rumah, rumahnya udah nggak kebeli, udah tinggi. Nah itu artinya apa? Ya kita memang tidak terlepas dari itu tadi. Tapi paling tidak kan kita bisa memanage tadi kan. Hutang itu, hutang sebisa mungkin digunakan untuk yang produktif. Kalau misalnya yang tidak produktif, kalau menurut saya seperti kita beli rumah dengan hutang, walaupun itu kategorinya konsumtif, itu bisa aja. Karena apa? Ya tadi nilai jual rumah itu kan semakin ke depan semakin tinggi. Pak. Kita nggak mungkin ngejar kalau nggak melalui hutang seperti itu. Tapi yang perlu dipastikan adalah kita sanggup membayar angsurannya. Iya kan? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan paling tidak kita harus berhitung, misalnya untuk bisa membayar cicilan per bulan ya paling tidak 30% dari pendapatan kita. Karena kan kita harus memperhitungkan ini juga, kebutuhan hidup kita selama sebulan. Untuk biaya hidup kan pasti ada. Bayar cicilan ya tadi maksimal 30%. Nanti ada untuk yang sosial 10%. Ada yang proteksi, misalkan kita butuh asuransi 10%. Untuk investasi yaitu kita udah mulai memikirkan hal itu gitu. Nah, itu palingnya juga minimal ya 10% juga. Jadi kita harus bikin manajemen ini ya, mendata dulu pemasukannya berapa, kira-kira aku utangnya seberapa ya maksimal gitu ya Pak ya bisanya, sebelum akhirnya memutuskan untuk berutang. Prioritas utama utang rumah atau kita bilang sandang pangan papan itu ya Pak ya, prinsipnya pakai itu atau gimana? Yang pokok. Skala prioritas tadi Mbak Ika, memang kalau kita ini kan sebetulnya kalau kayak baju itu kan ya baju kan
itu bisa relatif ya, misalkan itu masuk kategori yang pokok. Padahal kalau misalkan kita cukup dengan menggunakan pakai baju ini, ternyata keinginan yang lebih bagus lagi kan pasti akan berkembang terus gitu kan. Itu kita harus bisa mengerem itu. Mengerem itu tentunya ya tadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya. Jangan hanya semata-mata karena keinginan gitu loh, Mbak. Ya kalau ingin ya siapapun pasti ya juga ingin kan tampil trendy, tapi kan kita harus mempertimbangkan kemampuan kita. Jadi berhentinya di kamu ini ingin atau butuh gitu ya Pak ya soal utang. Dan selain rumah apa nih Pak kira-kira utang yang kayaknya halal gitu ya? halal berutang, boleh berutang gitu. Boleh berutang. Ya hutang itu sebenarnya ini kan produk perbankan ya. Produk perbankan, dan hutang atau kredit itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai strategi untuk mengelola keuangan. Misalnya ada pengusaha atau UMKM gitu yang membutuhkan modal, ada lembaga yang resmi di bawah OJK namanya bank itu, dan pinjam di situ, pinjam untuk produktif untuk kegiatan usaha. Nah itu sudah hal yang sangat biasa ya Pak ya digunakan, bahkan bank mengeluarkan produk untuk khusus untuk pengusaha atau pelaku usaha. Kemudian itu tadi yang disampaikan Pak Eko sebagai hutang atau pinjaman yang produktif, karena hutangnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dapat meningkatkan valuasi atau nilai ekonomi dari si pinjam tadi. Kalau misalnya hutang karena keinginan karena tetangga sebelah sana mobilnya baru, kita ikut-ikutan hutang untuk membeli mobil baru. Teman tetangga sana lagi belum 3 bulan udah ganti lagi mobilnya, kita juga pengen ikut-ikutan hutang lagi untuk seperti itu. Padahal kita nggak tahu ternyata orang yang kita lihat itu adalah maklar mobil gitu. Nah itu kan jadinya loh, kita malah ikut-ikutan keinginan, tapi ternyata secara tidak sadar itu menjerumuskan kita kepada hutang yang semakin dalam. Nah itu hutang yang untuk menutup keinginan. Jadi hutang itu boleh, tapi bijak, ya, bijak dalam mengelola. Kita mampu nggak untuk memenuhi kewajiban kita. Kita benar-benar paham bahwa hutang yang kita gunakan ini sudah dengan perhitungan yang matang untuk mencukupi kebutuhan tertentu dengan jangka waktu yang disesuaikan. Dan sangat digarisbawahi di situ karena kami dari FKIJK, kalau memang hutang di tempat lembaga yang memang secara resmi memberikan fasilitas pinjaman. Nah banyak juga di beberapa tempat itu menggunakan pinjaman, ternyata itu bunganya sangat tinggi, tidak diawasi oleh OJK, sehingga bunga yang terlalu tinggi menyebabkan si peminjam tadi nggak bisa mengembalikan dengan karena bunga yang sangat tinggi, jadinya tidak membantu. Hutang itu tadi kan strategi ya untuk itu, tapi malah semakin menjerumuskan dia kalau misalnya tidak ke tempat industri yang memang benar diawasi oleh OJK. Sesuai dengan analogi yang marketing mobil tadi ya, sekarang banyak sekali aplikasi yang menawarkan hutang dengan mudah gitu, baik dengan bunga yang dijanjikan ringan, dengan cepat juga gitu, dengan cara cepat juga dia bisa langsung dapat uang, atau misal dia memberikan iklan yang kamu bisa beli apapun, fashion dan lain-lainnya dengan mudah gitu. Nah itu untuk menekan gitu, untuk menekan hal-hal itu gimana Pak? Mungkin untuk ngecek ini udah oke belum, udah sesuai dengan diawasi OJK belum, itu bisa ngeceknya gimana Pak? Mungkin nanti izin Bapak nambahin Pak Eko. Kami selalu dari FKIJK selalu mengedukasi ke masyarakat untuk ngecek di situ terdaftar atau nggak terdaftar di OJK itu melalui websitenya OJK. Ya memang di luar sana itu banyak yang secara dalam tanda kutip agak nakal gitu, dia mencantumkan flyernya ada logo OJK, belum tentu di situ dari awasi OJK. Nah kita sebagai masyarakat diminta untuk kita lebih hati-hati, lebih cermat dan cerdas, jangan buru-buru mengiyakan tawaran itu. Kembali pastikan bahwa lembaga itu terdaftar di OJK dengan cek di www.ojk.go.id.
Nah, setelah kita tahu bahwa itu terdaftar, jangan buru-buru iya lagi. Kita lihat lagi. Kita pastikan bahwa apa yang mau kita beli ini benar-benar kita perlukan gitu. Setelah itu kemampuan kita ini benar nggak untuk mencukupi ini gitu. Kalau memang itu karena kita secara legal sudah checklist gitu ya. Kemudian secara kebutuhan juga gitu. Tapi setelah ketiga kemampuan nggak ya jangan dipaksain gitu. Jadi jangan sampai terbalik juga ya. Keinginan nomor satu keinginan pokoknya nanti gimana bisa apa enggak pikir carry ya, itu bahaya tuh di belakang. Jadi mungkin Mas Pak Eko yang lebih ini udah banyak dijelaskan sama Pak Wira. Tapi memang ya tadi kalau untuk mengecek lembaga itu legal atau tidak kan sebenarnya sangat mudah. Tadi sudah disampaikan Pak Wira menghubungi website kami atau juga melalui call center kami di 157 atau juga melalui WA 081 157 157 157. Artinya memang beberapa perusahaan yang terdaftar dan berizin dari otoritas yang berwenang tentunya ada di situ. Nah, kembali lagi tadi yang disampaikan Mbak Ika bahwa tadi kan bicara kecepatan tadi ya, kecepatan pinjaman. Iya, kan, banyak yang menawarkan semacam itu ya. Bisa dikatakan sekarang kan pinjaman online ya yang sedang marak. Itu kan suatu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat termasuk kita untuk bisa cepat dan mudah mendapatkan pinjaman, ya kan? Tapi ya tentunya harus diperhatikan tadi. Pastikan kalau memang kita butuh pinjaman dengan cepat dan mudah tadi, perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK. Pastikan itu, karena kalau perusahaan pinjol yang berizin itu hanya boleh mengakses itu hanya 3 hal saja. Camilan namanya, jadi kamera, mikrofon, dan location. Camilan ya. Jadi itu gampang dihafal itu camilan itu. 3 poin penting itu ya. Itu yang pinjol yang legal. Tapi kalau yang ilegal ya itu bisa mengakses phonebook kita. Nah, itu yang memang bahaya kan, karena mereka bisa bisa meremote handphone kita dari luar sana. Nah, itu kan sangat bahaya. Apalagi kalau di situ kan pasti ada mobile banking kita, ada data-data pribadi kita, ada phonebook yang bisa dihubungi dan diteror oleh mereka seperti itu. Itu kalau yang pinjaman online yang ilegal. Jadi kembali lagi ya memang kita sebagai masyarakat ya memang harus bijak. Itu ada fasilitas yang bisa digunakan dengan kecepatan dan kemudahan tadi. Tapi memang ya harus diperhatikan apa? Pasti bunganya lebih besar. Kalau melalui pinjol. Ya kan? Itu pinjol yang legal ya. Dari sisi kami sudah mengatur bahwa saat ini pinjaman online yang legal itu maksimal 0,1% per hari bunganya. Padahal tadinya sempat 0,4, malah sebelumnya lagi 0,8% per hari gitu kan. Nah, itu kan juga luar biasa kan. Nah, ini tentunya harus dipertimbangkan juga oleh masyarakat kita kalau menggunakan itu. Resikonya apa? Pasti bunganya lebih tinggi. Walaupun bisa cepat dan mudah. Karena itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sepanjang ada jaringan internet kan gitu. Benar, dan tidak melihat track record. Kalau tadi di awal kita bicara slick, di pinjol kadang itu jadi shortcut gitu ya Pak yang pengen pinjam. Nah, tapi Pak, kadang beberapa orang ada yang misal KPR, itu kan pinjam biasa sampai 20 sampai 25. Kalau kita nunggu sampai selesai 25 tahun untuk mungkin mau dana darurat atau investasi, nanti nggak akan punya dana darurat dan investasi gitu. Nah, poin kedua yang bisa dilakukan bersamaan tuh kira-kira apa Pak? Apa investasi dulu, dana darurat dulu, atau nabung dulu yang bisa kita lakukan bersamaan sembari masih mencicil utang ini? Ya, sebenarnya kalau yang bisa kita lakukan tadi sambil mencicil utang, kita juga bisa menyisihkan. Menyisihkan untuk dana darurat. Karena bagaimanapun yang namanya dana darurat itu kan dibutuhkan apabila terjadi sesuatu kan. Bisa juga tadi melalui asuransi kan juga untuk menjaga kalau terjadi sesuatu, terjadi kecelakaan, terjadi apa-apa. Kalau dana darurat itu kan bisa juga dipakai kalau seandainya misalnya tahu-tahu kok kita sebagai pegawai di PHK. Nah, itu kan kita kan tetap bisa harus hidup kan, walaupun kita di PHK. Nah, makanya kalau hitung-hitungan ya paling nggak logisnya itu kita harus mempersiapkan dana darurat itu paling tidak kalau kita masih single ya paling nggak 3 sampai 6 bulan dari gaji. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga tadi kalau seandainya terjadi sesuatu pada
pekerjaan kita misalkan. Tapi kalau kita sudah punya tanggungan, udah punya istri, udah punya anak, ya tentunya paling tidak antara 6 sampai 12 kali gaji. Itu yang kita siapkan sebagai dana darurat tadi. Nah, dana darurat itu kan sebetulnya bisa beriringan dengan tadi produk tabungan. Karena apa? Karena kita menempatkan dana darurat itu kan juga tidak dalam bentuk cash, kan enggak. Benar. Bisa juga dalam bentuk tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu, bisa dalam bentuk deposito. Karena kan sekarang perbankan kan memberikan kemudahan, walaupun deposito misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan jangka waktunya, tapi kan bisa di breakdown sewaktu-waktu. Iya, benar. Kalau misalkan kita butuh dana itu, ya sudah kita cairkan aja. Konsekuensinya apa? Kita misalkan tidak dapat bunga yang full ya. Bunga berjalan. Oh, bunga berjalan. Itu nggak dapat biasanya. Penaltinya itu. Ya, misalkan jatuh tempo deposito tanggal 10. Ya. Tanggal 20 atau tanggal 5, berarti kan sebelum 5 hari lagi jatuh tempo bunga itu kita cairkan karena kita butuh duit, itu kita nggak dapat bunganya bulan itunya. Iya. Tapi nggak ada sanksi, kalau memang kita butuh bisa langsung ambil ya Pak ya? Banyak kan perbankan sekarang enggak, jadi hanya penaltinya berupa tidak diberikan bunga berjalan. Oke. Jadi banyak pilihan ya Pak ya kalau untuk disiapkan untuk dana darurat. Iya. Atau dana darurat dalam bentuk emas kan juga bisa tuh. Dana darurat dalam bentuk emas ya, karena kan emas juga sangat liquid kan. Kapan kita butuh duit, ya kita tinggal datang aja ke toko emas menjual. Ya tapi kan resikonya misalnya kan emas kan harus harganya berfluktuatif kan. Pada saat kita jual ternyata wah harganya lagi turun. Nah, itu kan juga kita harus pertimbangkan seperti itu. Baik. Jadi saya tertarik tadi, berarti ketika kita masih punya cicilan utang gitu ya. Kita sebut saja cicilan rumah ya, yang itu yang mungkin pokok dan penting untuk kita punya misal. Itu ternyata kita masih boleh gitu, masih bisa untuk mungkin berinvestasi dana darurat. Nah, angka-angka tadi yang Bapak sebut 30% utang dan lain-lain itu bisa diulang lagi Pak. Persentase yang pas gitu untuk utangnya berapa, dana darurat berapa, itu mungkin bisa diulang. Berapa persen aja tadi gitu. Pasti teman-teman di rumah pasti nunggu gitu. Ini sambil megang catatan. Ya, jadi memang kalau kita punya hutang, tentunya kita harus alokasikan 30% itu untuk membayar cicilan. 30% dari penerimaan kita sebulan. Nah, sisanya kan berarti ada 40% paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan itu. Nah, terus ada lagi 10% misalnya untuk proteksi. Misalkan kita asuransikan diri kita. Asuransi kesehatan kah, asuransi kecelakaan kah, atau mungkin asuransi kalau sekarang asuransi kendaraan misalnya, kalau kita punya kendaraan, atau asuransi kebakaran kalau kita punya rumah kan palingnya diasuransikan juga. Itu palingnya 10% untuk alokasi untuk itu. 10% lagi untuk investasi. Investasi karena kan kita perlu investasi untuk kembali lagi kita tujuan investasi untuk apa misalnya. Investasi untuk nanti misalkan untuk berangkat haji atau mungkin nanti mau jalan-jalan kemana. Tentunya kan kita harus pikirkan dari awal tujuan investasi kita itu 10%. Nah, yang 10% lagi ya bisa juga untuk yang sosial. Sosial kan bisa luas ya cakupannya ya, bisa untuk ya bantu keluarga, bantu saudara dan sebagainya lah seperti itu. Berarti tadi 30, 40, 10, 10 ya Pak ya? Ya itu paling nggak yang mungkin bisa jadi gambaran lah, benar sekali. Artinya biar kita bisa tahu nanti uangnya pas pengelolaannya dan kita bisa aktivitas dengan nyaman juga ya, nggak perlu terbebani dengan banyak hal gitu. Nah Pak, kalau Pak Wira, kalau di Solo gitu untuk soal hitung-hitungan tadi gitu, kalau menurut Bapak selama ini mungkin kan pasti udah sering ketemu dengan teman-teman ya, konsumen dan lain-lain, seberapa melek mereka tentang soal manajemen pengelolaan keuangan tadi? Ya, jadi sebenarnya literasi keuangan ini sudah mulai terus meningkat ya. Meskipun yang paling rendah masih di tempat kami ya Pak, yang di pasar modal ya, pasar modal masih rendah. Orang ditanya perbankan udah pasti tahu, tanya pegadaian juga tahu, asuransi tahu, tapi begitu ditanya investasi pasar modal, itu pasar modal itu sama pasar kelahiran sebelah mana gitu. Masih belum paham gitu ya. Namun kalau kita lihat jumlah pelaku atau jumlah pengguna dari industri jasa keuangan di Solo terus mengalami peningkatan.
sinergi dengan semua stakeholder sepertinya memiliki kesepakatan yang sama untuk meningkatkan meleknya masyarakat terkait dengan menggunakan kemudahan akses ke industri keuangan. Nah, kembali lagi kepada kepribadinya. Jadinya seberapa bijak seseorang itu, kita udah tahu nih perbankan seperti ini, asuransi seperti ini, tapi karena pribadinya misalnya pengen hidupnya lebih hedon, kemudian FOMO, ikut-ikutan sama lain, akhirnya rumusan tadi itu kayak dianggap entar deh gitu benar. Jadi perlu menerapkan kepada diri kita sendiri. Rumusan yang disampaikan Pak Eko tadi bisa jadi itu ideal, tapi bagi seseorang yang kemudian menganggap lifestyle itu adalah number one, gitu, benar. Itu bisa juga nggak diterapin, akhirnya keuangan juga nggak tertata. Nah mungkin tadi karena singgung di wilayah Solo gitu, kita mungkin bisa melihat kalau misalnya UMR Solo, apakah dengan UMR Solo tuh kita bisa investasi, bisa nabung, bisa dana darurat, bisa itu. Ternyata pernah kita breakdown dan itu bisa. Bisa, Pak? Bisa, ternyata bisa. Nah, dengan UMR Solo yang budgetnya lebih dikit? Ya, itu bisa ternyata. Contoh misalnya rumah. Rumah itu ada rumah subsidi yang sudah difasilitasi oleh negara, ya oleh pemerintah, dibantu oleh rekan-rekan perbankan, itu cicilannya ada yang nggak sampai 1 juta loh. 750 ribu. Dengan UMR segitu misalnya, ternyata kita bisa menyisihkan untuk membeli rumah tadi. Terus setelah itu kalau misalnya kita menghemat pakai Transbatik transportasi publik transportasi publik. Terus ada juga yang sekarang yang biru-biru yang di feeder itu itu sudah disiapkan itu. Kalau memang kita harus nyampe ke tempat kerja atau tempat itu harus itu ya disiplin kita bangun lebih pagi menggunakan public transport itu ternyata bisa. Terus setelah itu asuransi kita BPJS, kemudian asuransi motor itu kecil sekali loh. Setahun bisa loh motor itu cuma diasuransikan cuma 50 ribu. Rumah setahun bisa 150 ribu setahun. BPJS kita juga bisa 80 sampai 60 sampai 70 ternyata bisa gitu. Masih ada, coba kita hitung tadi. Saya bikin kalkulasi deh ya. Benar nih, saya bikin kalkulasi nih. Dari 2 juta sekian untuk cicil rumah tadi ada yang 750. 150. Gitu kan. Masih ada sisa, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, katakanlah bisa dibilang dengan makan yang hemat ya, dan di masak Solo, sendiri atau di warteg di Solo banyak kok yang murah ya Pak murah, ya gitu. Sesekali boleh kita ke kafe nongkrong, tapi kan itu sesekali aja ya, sesekali, nggak perlu kita yang kemudian menyesuaikan lah apa yang kita untuk kebutuhan itu. Kemudian untuk investasi juga sekarang investasi di reksadana, investasi di saham itu dengan 100 ribu itu udah bisa. Artinya sebenarnya bisa apa nggak bisa itu bagaimana kita mengelola mindset kita sebenarnya. Bisa nggak kita dengan uang segini kita terapkan kebutuhan prioritas. Jadi balik ke mindset. Sebenarnya pengelolaan ini adalah untuk untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya biar dengan gaji segitu kita nggak terus jadi kekurangan dan lainnya. Tapi untuk peningkatan kualitas hidup, dan ternyata dengan UMR Solo bisa. Itu untuk single atau mungkin sudah menikah atau gimana Pak? Kira-kira kita pada waktu itu single. Terus kita ilustrasikan kalau misalnya udah nikah, yang satu juga udah kerja juga dengan UMR sama juga. Makin bisa lagi ternyata. Pendidikan juga banyak yang gratis ya Pak ya? Pendidikan untuk banyak sampai yang sekolah gratis, banyak sampai SMA kan gratis ya sekarang. Untuk di negeri. Nah, tapi untuk sampai negeri, zonasi dan lain-lain, ya jangan jadikan itu kendala, tapi usaha kita untuk bisa masuk ke situ. Asuransi kendaraan itu kadang nggak semua orang memikirkan, ternyata penting Pak. Kendaraan dan rumah penting. Ternyata asuransi itu bisa melindungi aset yang kita miliki. Misalnya tiba-tiba motor kita hilang, kalau diasuransikan kita nggak perlu mengeluarkan hutang lagi untuk membeli motor. Kita nggak perlu lagi mengeluarkan
dana darurat tadi yang harusnya untuk darurat kita membeli motor karena kebutuhan motor bisa diganti sama asuransi. Gitu. Itu kebakaran rumah. Kalau misalnya kita tadi ada dana darurat, ada tabungan gitu, kita asuransikan rumah kebakaran atau rumah kita kena musibah gitu ya. Kita tidak perlu menggunakan dana yang tadi yang harusnya tidak digunakan waktu itu untuk renovasi rumah. Tidak perlu hutang lagi ke bank untuk renovasi rumah. Gitu. Rumahnya aja belum lunas. Hutang lagi buat renovasi rumah. Double hutang lagi. Nah itu di cover oleh asuransi, itu bisa dibantu oleh asuransi. Nggak perlu ngeluarin uang. Iya. Itu kayaknya nggak terlalu banyak ini ya Pak. Jadi prioritas teman-teman untuk asuransi kendaraan dan rumah, bahkan mungkin tidak kepikiran. Betul. Dan ternyata ada yang semurah itu gitu. Itu untuk banget. melindungi teman-teman semua. Ya. Tapi ada juga ini satu pilihan, kadang ya ini Pak Eko, beberapa orang berpikir misal dengan gaji UMR Solo gitu, dengan pasti nabungnya under 1 juta misalnya dengan untuk per tahun dan nanti itu untuk dana darurat. Tapi ada beberapa yang kita pengen juga nih peningkatan ekonomi, nggak pengen gini-gini aja sampai nanti pensiun atau apa. Nah itu ada pilihan untuk tamsil. Nah mencari tambahan penghasilan. Tamsil. Tamsil. Itu tambahan penghasilan. Iya. Tamsil. Nah itu karena kalau saya pernah ikut untuk kelas financial planning gitu, bahwa kita ketika manajemennya sudah bagus gitu, pasti kita hanya berhenti di poin batas minimal gitu, batas minimal yang kita akan baik-baik saja semuanya. Tapi ketika mau meningkatkan keuangan kita gitu, kita perlu nih mencari tambahan penghasilan. Atau ada cara lain Pak kira-kira? Ya kalau memang tadi ada upaya untuk menambah penghasilan ya bagus juga. Kalau kita punya kemampuan untuk itu, misalkan ya tadi kita mungkin masak atau bikin kue ditawarin ke teman-teman kantor, kan bisa juga lumayan. Asal kita harus berhati-hati juga Mbak, karena saat ini kan banyak ya di media sosial kita itu yang menawarkan tambahan penghasilan hanya dengan like, subscribe gitu ya. Itu ujung-ujungnya banyak yang penipuan loh, itu harus hati-hati juga. Wah, bahaya ya. Banyak opsi tapi banyak. Iya, banyak. Karena kan sekarang era digitalisasi saat ini memungkinkan mereka-mereka yang pada punya kemampuan di digital, ya tadi memanfaatkan itu untuk melakukan penipuan. Dan itu marak itu di media sosial. Makanya dan di Solo sudah banyak laporannya Pak? Kalau pengaduan mungkin ya ada juga sih, tapi nggak langsung resmi ya, hanya nanya-nanya seperti itu. Karena seperti yang saya alami juga berapa kali ya tadi sama menawarkan minta perkenalan gitu ya di media sosial, terus ujung-ujungnya terus menawarkan ini ada pekerjaan sampingan istilahnya gitu ya. Ya itu tadi kita hanya untuk nge-like aja nanti kita dapat komisi katanya gitu. Nah itu kan begitu mudahnya bagi orang yang berpikiran wah ya kok bisa mudah juga nih, bisa dari kantor misalkan nanti nge-like aja bisa dapat duit. Nah itu paling tidak itu harus menjadi pertimbangan kita. Jadi ternyata kemudahan tidak hanya di utang ya Pak untuk mencari tambahan penghasilan juga banyak, tapi resikonya yang juga cukup banyak. Ya saya sering lihat seliweran atau wirawiri banyak iklan. Tapi kalau tadi saya bilang soal tamsil tadi, sepakat nggak Pak bahwa beberapa teman-teman mungkin dengan gaji yang UMR lah kita bilang, kita hanya berada di bare minimum akhirnya ketika menerapkan pengelolaan keuangan tadi untuk meningkatkan mungkin kualitas hidupnya lebih lagi kita perlu tambahan penghasilan, atau ada cara lain kira-kira? Selama memiliki waktu yang cukup dan dia bisa mengelola manajemen keuangannya lagi gitu ya, waktu dan keuangan itu sangat memungkinkan. Nggak jarang kok saya ketemu sama taksi online ya, taksi online mobil gitu, yang ternyata dia adalah seorang karyawan di suatu perusahaan. Itu nggak jarang kita temuin gitu. Dan itu artinya kan bisa disebut tamsil juga kali ya. Kemudian teman-teman yang sering update status, lagi masa ini harganya segini gitu, itu tamsil juga kalian? Iya, bisa. Kan, ya? Bisa. Dan itu sangat memungkinkan ketika seorang ibu rumah tangga yang biasanya masak tapi sering nggak kemakan dan sering kebuang, bisa juga waktu masak dari upload aku punya ini harganya sekian, kan bisa juga sebenarnya. Media sosial yang memudahkan itu juga bisa kita gunakan dengan bijak untuk mendapatkan tamsil tadi. Oh ya, nanti bijak bermedsos untuk cari tamsil ya. Kalau tadi hati-hati kan, hati-hati di medsos. Kalau ini lebih ke manfaatkan yang di WA-nya.
bicara soal pengelolaan keuangan, nggak semuanya paham gitu soal bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Nah, dari FKJK sendiri ada program nggak sih Pak untuk mungkin literasi keuangan ke teman-teman gitu, yang selama ini sudah dilakukan? Ya, selama ini yang kita lakukan, kita sudah masuk ke beberapa kampus ya, di UNS, kemudian di UIN Raden Mas Said, kita bentuk di sana kampus literasi, ada praktisi mengajar, ada dari perbankan, ada dari asuransi mengajar kelas di sana. Dan ini juga kami terbuka sekali dengan komunitas, terbuka dengan kampus untuk bisa mengundang kami. Dari FKIJK Solo Raya ini akan sangat terbuka sekali untuk diajak diskusi ya. Kami pun juga bisa mempertemukan dari pihak-pihak industri keuangan yang nanti akan diperlukan oleh misalnya rekan-rekan UMKM, undang kami untuk kita diskusi yang diperlukan apa, kemudian nanti kita bisa saling memberi masukan seperti itu. Kita sangat terbuka sekali, dan memang forum FKIJK di Solo Raya ini sangat senang dan mengharapkan ada komunikasi bersama dengan teman-teman. Sasarannya hanya mahasiswa atau biasanya mana aja nih yang penting menurut Pak Wira di FKIJK? Di FKIJK ini sebenarnya semua kalangan ini sudah kita sudah mengkategorikan semuanya penting untuk melek keuangan. Apalagi untuk yang di anak-anak muda. Kenapa kok FKIJK sampai ke anak-anak muda gitu ya? Karena di anak muda itu yang sangat familiar sekali dengan gadget. Dan di situ sangat berseliweran keuangan yang tadi yang Mbak Ika sampaikan, ada pay later, ada kemudian ada penipuan yang kemudian terkadang adik-adik mahasiswa kita ini pikirnya belum terlalu logik ya, tapi dengan nafsu yang tinggi untuk dapat langsung oke. Nah itu kita segmen itu adalah segmen yang penting kita edukasi. Kemudian untuk yang di masyarakat umum, pengelolaan keuangannya, karena dia udah punya duit nih, udah punya duit, gimana cara ngelolanya gitu. Coba kita cukup prihatin juga dengan banyaknya pinjaman yang kemudian akhirnya membuat orang itu frustasi, yang kemudian dia akhirnya tidak bisa meneruskan hidupnya dengan layak ya karena ada itu. Kemudian banyak terjebak judi-judi online juga, banyak itu sekali di gadget juga gitu ya. Itu akan masuk ke sana ketika dia punya duit. Jadi itu segmen yang kedua yang sudah punya penghasilan tapi harus mengelola dengan bijak. Terus misalnya level berikutnya yang UMKM yang mereka harus mengelola tapi butuh modal. Ada teman-teman dari perbankan nanti yang masuk di situ. Kemudian perlu diasuransikan, ada teman-teman asuransi yang bisa mengasuransikan aset dari usahanya dia sendiri gitu. Kemudian dari yang lebih ini lagi nanti yang investasi, mulai dari kecil kita mulai dari SMA bahkan kita udah mulai open mind side-nya mereka untuk bisa jadi kalau punya duit itu tidak harus dijajanin semua loh, harus tabungin sedikit. Terus kenapa? Karena ketika kita memberikan mimpi sama seseorang itu, dia akan melekat dan gimana caranya untuk mewujudkannya gitu ya. Nah pendampingan itu yang perlu untuk kesana. Nah itu semua jadi sasaran penting buat FKIJK. Semua umur ya. Kalau untuk wilayah gimana Pak? Saya pernah juga data di teman-teman reporter gitu di daerah di wilayah perdesaan ya, mereka banyak banget yang menjadi korban judi online. Itu banyak sekali. Nah untuk kalau bicara soal kawasan atau wilayah, kira-kira sudah bikin pemetaan belum Pak? Mana yang mungkin paling harus kita jadikan sasaran untuk literasi keuangan ini? Kebetulan kemarin kami itu menggelar edukasi atau kita bikin program namanya Solo Ceria. Solo Ceria itu Solo Cerdas Investasi Aman. Nah itu ternyata dari itu diskusi itu Pak Eko, beberapa yang paling banyak kena pinjol ya waktu itu ya. Pinjol itu adalah guru itu yang merasa dan dia yang ngelapor ke dinas terkait ya. Nah mungkin untuk yang secara keseluruhan mungkin datanya lebih lengkap di Pak Eko. Daerah mana yang paling banyak terkena hal-hal yang ilegal. Kalau di wilayah Solo Raya mana Pak yang sudah mungkin lampu merah gitu, wilayah-wilayah yang baik dipinjol atau yang lainnya? Sebenarnya kalau daerah itu udah merata juga ya, merata artinya
pengaduan itu ya datangnya tidak hanya yang dari wilayah kota Solo aja, tapi juga kabupaten-kabupaten di sekitar Solo. Makanya juga target kami dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan inklusi ya sama yang sampaikan Pak Wira tadi ya, KIJK melakukan edukasi ke masyarakat, itu juga kami lakukan ke pelajar, mahasiswa. Kami rutin menerima kunjungan studi ya dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari pelajar. Kadang juga kita mendatangi ke sekolah-sekolah juga, terus juga ke komunitas ada ibu-ibu PKK, karena bagaimanapun ibu PKK ini ibu-ibu ya terutama kan menjadi Menteri Keuangan keluarga gitu benar sekali. Nah paling tidak kita edukasi terkait dengan pengelolaan keuangan. Kepada UMKM kita juga bersama gradasi, bersama kerjasama sama Dinas Koperasi dan UMKM, kami juga melakukan edukasi ke mereka. Kepada ASN sama, jadi kita ke semua sektor dalam rangka apa? Memberikan edukasi, pemahaman terkait dengan investasi tadi. Karena bagaimanapun investasi ini kalau memang kita tidak bijak, ya bisa masuk ke investasi yang ujungnya adalah investasi bodong tadi. Seperti itu sih. Kalau menurut Pak Eko sebenarnya melek keuangan, melek pengelolaan keuangan itu dimulainya dari kapan sih Pak? Dari sejak anak-anak TK misal, atau ketika mereka remaja, atau khusus kalau ibu-ibu aja sebagai Menteri Keuangan artinya? Karena kan ibu-ibu pasti tidak hanya mengelola, mereka yang juga akan mengajari anak-anaknya untuk manajemen keuangan, yang akan jadi polisi untuk suaminya gitu, soal keuangan. Nah, kira-kira ya perannya ya. Waduh, iya ya ternyata. Keuangan tadi Pak, terus polisi lagi. Juga. Bener-bener multitasking ya ibu-ibu ini. Nah, kira-kira menurut Pak Eko idealnya gitu belajar soal manajemen keuangan itu dimulai sejak usia berapa sih Pak? Ya kalau sejak usianya berapa ini tentunya sejak mereka katakanlah sebagai pelajar lah paling tidak ya. Sebagai pelajar tentunya kan mereka dapat uang saku. Seperti tadi Pak Wira sampaikan ya, kalau dapat uang saku misalkan 1.000 ya jangan pula dihabiskan sebanyak itu, bisa disisihkan untuk ditabung seperti itu. Karena kami juga punya program namanya Simple, simpanan pelajar, dan ini juga sangat efektif ya, karena jumlah pelajar yang memiliki simpanan itu juga jutaan, dan itu juga luar biasa lah, artinya untuk mendidik anak sejak usia pelajar untuk tadi berusaha ya mungkin sangat sederhana ya, pengelolaan keuangannya tadi. Ya tadi saya sampaikan dapat 1.000 ya bisa ditabung 100 atau 200. Tapi kalau setiap hari seperti itu kan juga lumayan, Pak. Benar. Iya kan. Dan itu upaya membangun mindset ya, Pak. Jadi ketika nanti sudah dewasa dan bekerja, mereka jadi sudah terbiasa menyisihkan. Berarti dimulai dari pelajar. Ya kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari bayi kan dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Sejak dari hamil udah diafirmasi deh nanti nabung ya. Iya karena pelajar dan remaja udah mulai terpapar ya, mulai dari utang itu juga terpapar di medsos kayak gitu ya Pak. Nah itu kalau di OJK pelajar yang biasanya dapat sasaran tuh mulai dari SMP atau gimana Pak? SD atau gimana? Iya, kalau kami yang rutin sih mulai dari SMA ya. Tapi ya tidak terlepas ini juga dari siswa SMP pun juga kita paling nggak edukasi. Terutama kalau misalkan edukasi itu kan melalui program Simple. Iya. Kita kan juga mendatangi ke sekolah-sekolah itu kerjasama dengan industri jasa keuangan yang ada gitu kan. Paling kan sudah mulai pengenalan itu. Waktu itu kami pernah malah dengan Bank Permata itu ke tingkat SD, malah SD di daerah Sukoharjo. Kita sudah edukasi terkait dengan ya pengelolaan keuangan tapi secara sederhana tadi. Iya, seperti itu ya, memang kan supaya mereka dapat inilah pemahaman bahwa uang saku yang dia terima ya jangan dihabiskan pada untuk hari jajan. Itu juga untuk jajan, tapi juga untuk yang lain, untuk di saving seperti itu. Kayaknya perlu lebih banyak ke SD lain Pak. Karena kalau anak-anak kecil tuh biasanya akan tertanam gitu sampai dia mungkin nanti beranjak remaja. Makanya mereka jadi pekerja. Simple itu tadi Mbak, program Simple itu kalau bagi industri jasa keuangan mungkin dana yang dihimpun tidak terlalu banyak gitu ya. Karena kan kecil-kecil gitu ya, walaupun jumlahnya banyak. Tapi kan membentuk mindset anak-anak dari kecil bahwa dia
sudah dibiasakan menabung sejak dini, itu kan yang akan menikmati nanti mereka juga industri jasa keuangan. Karena begitu udah kenal dengan bank A misalnya, begitu nanti dia sudah mahasiswa, sudah bekerja, dan dia menjadi nasabah bank itu, ya pasti akan lanjut terus kan. Benar. Saya sepakat dengan itu. Jadi saya bukan soal uangnya gitu ya Pak, tapi bagaimana mereka sudah dari awal sudah dikasih edukasi, mindsetnya tadi soal menabung dan lainnya. Mungkin bisa, saya pengen penekanan lagi nih untuk Sobat Expos yang ada di rumah, baik yang mereka masih pelajar, masih mahasiswa ataupun pekerja atau rumah tangga yang lagi sibuk mengelola keuangan. Poin penting tadi mungkin saya pengen dibantu skala prioritas dari pertama sampai yang keempat dari hutang investasi tadi, mungkin bisa disampaikan Pak. Oke. Yang pertama sebelum ke tahapan itu kita harus kenal dulu karakter kita. Ya, kita harus tahu kita seperti apakah kita ini orang yang berani mengambil resiko tinggi atau enggak. Kemudian kita memiliki tujuan untuk apa, setelah itu seberapa besar pendapatan kita dan prioritas. Prioritas apa yang mau kita lakukan. Nah, setelah kita udah kenal sama kita, baru setelah itu mana yang akan kita dahulukan dari beberapa kebutuhan tadi. Yang pertama, karena kalau misalnya kita masih punya kewajiban, itu yang kita prioritaskan. Karena kewajiban itu atau hutang tadi ya, itu menjadi kewajiban yang jadikan itu penyisihan bulanan yang harus disisihkan gitu ya, di hutang. Setelah hutang, dana darurat ini paling tidak boleh ditinggalkan juga, karena dana darurat ini kita tidak tahu nanti setelah dari Solo Pos ini saya butuh duit untuk apa, itu juga nggak tahu kan, nggak ada yang tahu gitu. Kalau utang udah pasti tahu tanggal sekian saya harus bayar utang, tapi nanti setelah ini saya jalan tiba-tiba ban saya bocor atau apa dan lain, saya harus punya uang nih untuk dana-dana darurat itu ya. Kemudian saya misalnya ada kebutuhan mendadak, saya harus beli tiket misalnya untuk ke orang tua yang misalnya lagi sakit misalnya, itu kan dana darurat yang harus ada gitu. Itu kemudian yang ketiga, asuransi. Kita asuransikan jiwa kita supaya kita juga kepikiran lagi gitu ya. Tidak ada orang yang pengen sakit sebenarnya, tapi kita punya jiwa, kita proteksi, kita punya aset ya kita proteksi juga dengan asuransi. Kemudian setelah semua kecukupan ini kita boleh mikirin investasi. Tapi ketika kita bisa mengelola manajemen dengan baik, empat-empatnya ini kita bisa jalankan bersamaan dengan komposisi prioritasnya yang paling gede tadi adalah yang hutang, kemudian darurat, setelah itu baru investasi. Masa sih ya kita udah buktikan tadi kita ngitung UMR ternyata bisa gitu. Wah, rumahnya jauh banget di sana ya, kita ngelihat kita mampunya untuk saat ini masih di situ gitu. Kita nggak tahu nanti setelah berkembang ternyata rumah yang sudah kita beli sudah lunas atau kita bisa jual, kita punya rezeki lagi, kita bisa pindah kok, tapi kita udah punya tuh aset yang bisa kita lakukan. Jadi jangan mengukur keinginan, tapi kita bisa mengukur kebutuhan. Oke. Ya, jangan mengukur keinginan, tapi kebutuhannya ya. Kalau memang masih mampunya masih di wilayah yang cukup jauh, kita itu dulu aja gitu untuk bisa. Oke. Nah, selanjutnya Pak Eko, ada 4 tadi yang poin dijelaskan oleh Pak Wira. Sebenarnya kenapa kita harus bikin manajemen keuangan seperti itu Pak? Kenapa pentingnya bikin manajemen keuangan itu untuk apa sih Pak? Mungkin bisa ditekankan ke Sobat Expos yang ada di rumah. Kita memang perlu manajemen keuangan yang seperti sampaikan Pak Wira tadi dengan skala prioritas tadi ya. Tentunya dalam rangka apa? Supaya kita hidupnya juga nyaman, tidak kepikiran terus gitu kan. Seperti tadi terkait dengan dana darurat, kita nggak pernah tahu loh. Misalkan tadi sampaikan Pak Wira, nanti tahu-tahu kita pulang dari sini koban kita bocor kan, perlu duit yang darurat pada saat itu lah. Itu kan perlu hal-hal seperti itu. Makanya mulai dibiasakan untuk paling tidak menyisihkan dana darurat itu gitu loh. Untuk dana darurat itu. Jangan menyisakan. Kalau menyisakan nanti ini kita kebutuhan yang ini dulu baru sisanya itu nggak bisa ya Pak ya, menyisakan nggak boleh ya. Siapkan paling enggak kita komitmen di dalam diri kita misalnya 10% kah dari penghasilan kita untuk dana darurat. Seperti itu ya, paling tidak itu berjaga-jaga itu kan. Makanya kan
dana darurat itu sangat penting dan sangat prioritas karena apa? Kan bisa kita tempatkan beriringan dengan tadi dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk investasi yang produktif dan liquid. Karena itu bisa diambil kapan saja dan mudah gitu kan. Kalau misalkan kita investasi tanah, kita begitu mau butuh duit nunggu susah mencari untuk jual tanah gitu kan. Nah, itu kan harus seperti itu paling tidak. Dan konon bisa merugi ketika kita buru-buru ngejual jadi lebih murah juga. Pas BU. Iya, pas BU. Butuh uang tentunya harganya bisa jatuh gitu kan. Nah, itu ya. Jadi harus poinnya investasi yang liquid ya, yang bisa kita gunakan untuk kapan aja. Makanya seperti sampaikan Pak Wira tadi bahwa kita juga harus mengetahui profil kita. Profil kita sebagai investor ini kita masuk kategori yang mana? Apakah kita yang rendah resikonya atau yang sedang atau yang kita berani investor yang high resiko. Nah, itu kalau itu bisa investasi yang cuannya lebih tinggi gitu kan, tapi resikonya juga lebih tinggi seperti itu. Tapi yang dipastikan, tolong kalau misalkan investasi pun harus pastikan 2L. Legal dan logis, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya investasi tergiur dengan imbal hasil yang tinggi, yang menjanjikan katanya tanpa ada risiko, itu tidak ada. Semakin tinggi return, semakin tinggi risikonya, potensinya. Nah Pak Eko, di era gempuran digital sekarang banyak tawaran investasi dan juga mungkin utang dan lain-lainnya. Poin penting yang harus dipegang oleh teman-teman di rumah itu apa? Supaya kita tetap aman meskipun kita ya tetap utang, tetap berinvestasi tapi aman. Apaan Pak? Ya, kalau misalkan berinvestasi aman ya seperti tadi saya singgung itu, ya investasilah di perusahaan yang jelas. Legalitasnya apa gitu ya, palingnya perusahaan itu berizin dari otoritas yang berwenang dan juga logis. Jadi jangan hanya kita tergiur dengan iming-iming yang menjanjikan keuntungan tinggi gitu loh, karena sekarang ini kan banyak sekali tuh penawaran-penawaran yang datang ke kita menjanjikan keuntungan yang sampai 1 bulan menjanjikan keuntungan sampai 4%, 5%. Apa iya logis nggak kalau seperti itu? Nah ini tentunya menjadi pertimbangan kita. Ini sekarang yang lagi marak, bukan lagi marak ya, viral nih. Ini terkait dengan adanya investasi emas di Klaten ini. Tadi mungkin dicek yang aja itu. Dari salah satu perusahaan BUMN ya. Itu dia katanya menjual emas dengan harga yang sangat miring. Nyatanya apa? Dibawa kabur. Ya itu kan orang kita itu masih gampang sekali tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya kami ya pemirsa Espos gitu paling tidak tolong diperhatikan itu. Jangan hanya tergiur semata-mata dengan tadi menawarkan imbal hasil yang tinggi atau mungkin harganya jauh lebih rendah dibanding harga yang ada di pasaran. Tapi harus pastikan orangnya ya paling enggak, kalaupun kita misalnya investasi ya perusahaan yang jelas berizin. Kalau misalkan investasi ya beli emasnya ya jelas di toko emas misalnya gitu kan. Jangan hanya ke perorangan karena dia ngaku sebagai pegawai Antam, ya enggak juga seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Legal, logis, dan kita harus lihat benar-benar soal ininya ya Pak ya, track recordnya juga ya. Sobat Espos, demikian obrolan yang luar biasa dengan Ketua OJK Solo Pak Eko Yunianto dan juga Ketua Doa Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Solo Pak Muhammad Wira Adibrata. Luar biasa sekali, saya yakin teman-teman yang ada di rumah pasti sudah mendapatkan banyak insight bagaimana mengelola keuangan yang baik, mana yang harus diprioritaskan. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan program yang sama di hari berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.